Anak Anda suka main game online? Atau mungkin udah punya akun media sosial sendiri? Kalau iya, Anda wajib banget dengerin ini. Pemerintah baru aja meluncurkan semacam perisai digital baru nih. Aturan ini bakal mengubah cara anak-anak kita berinteraksi di dunia maya, dan dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas apa sih artinya ini buat kita sebagai orang tua. Ini kan pertanyaan kita semua ya. Dunia online itu rasanya tak terbatas. Dan jujur aja, kita seringkali khawatir anak-anak kita ketemu apa aja sih di sana. Nah, keresahan inilah yang coba dijawab sama peraturan pemerintah yang baru dan super penting ini. Oke, kita bakal bahas semuanya satu persatu. Mulai dari apa aja aturan barunya, terus perlindungan spesifik apa yang anak kita dapat, apa aja yang sekarang jadi PR buat platform kayak TikTok atau Instagram, gimana cara negakin aturannya, dan yang paling penting, dampaknya buat kita di rumah tuh apa? Baik, kita mulai dari yang pertama, aturan main yang baru. Anggap aja ini pondasinya. Jadi, pemerintah baru aja nerbitin peraturan Menkominfo yang bisa dibilang mengubah total cara platform digital harus memperlakukan pengguna di bawah umur. Dan perlu dicatat ya, ini bukan sekedar imbauan. Ini tuh peraturan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Tujuannya jelas banget, membangun benteng perlindungan buat generasi digital kita di dunia maya. Anda mungkin bakal sering dengar istilah PSE atau penyelenggara sistem elektronik. Kedengarannya ribet ya, padahal simpelnya ini tuh ya semua platform yang kita kenal sehari-hari. Dari YouTube, TikTok, Instagram, sampai game online kayak Mobile Legends. Yup, mereka semua sekarang wajib patuh sama aturan baru ini. Nah, ini poin yang krusial banget. Jadi, siapa sih yang dianggap anak menurut aturan ini? Cakupannya luas banget. Semua orang yang umurnya belum 18 tahun. Artinya, perlindungannya berlaku dari balita yang nonton YouTube Kids sampai anak kita yang udah remaja di SMA. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Perlindungan kayak apa sih yang sebenarnya ditawarkan? Soalnya, ini bukan lagi pendekatan satu untuk semua yang selama ini sering kita lihat. Nah, coba lihat deh. Ini salah satu gebrakan terbesarnya. Platform sekarang diwajibkan membagi pengguna anak ke dalam kelompok-kelompok usia ini. Artinya apa? Artinya pengalaman online, fitur-fitur yang ada, dan tingkat keamanannya harus beda total antara anak umur 5 tahun dengan remaja umur 15 tahun. Udah nggak bisa disamaratakan lagi. Slide ini ngegambarin pergeserannya dengan jelas banget. Kalau dulu, fitur kontrol orang tua itu kan seringnya cuma pilihan tambahan aja ya. Sekarang, beda cerita. Persetujuan dan alat pengawasan dari orang tua itu jadi syarat wajib, apalagi buat anak-anak yang usianya lebih muda. Beban untuk menciptakan lingkungan yang aman itu sekarang ada di pundak platform. Dan ini dia, mungkin salah satu aturan yang bakal paling heboh. Siap-siap ya, karena batas usia minimum untuk punya akun media sosial di Indonesia sekarang resmi jadi 16 tahun. Betul, 16 tahun. Ini langkah yang gede banget dan terus terang cukup berani. Jadi aturan ini tuh intinya membalikkan keadaan. Kalau dulu kita sebagai orang tua rasanya kayak jadi satpam tunggal di dunia digital, sekarang platform-platform itu sendiri yang diwajibkan jadi penjaga keamanan yang proaktif di dalam rumah mereka. Inilah inti dari kewajiban mereka. Jadi sebelum mereka rilis fitur baru, katakanlah fitur direct message atau live streaming, mereka wajib melakukan penilaian resiko. Mereka harus mikirin dulu nih, fitur ini bahaya nggak ya buat anak-anak? Dan penilaiannya ini nggak bisa asal-asalan loh. Aturannya merinci dengan sangat jelas ada 7 area risiko yang harus mereka cek. Ada risiko dari luar, kayak kontak dengan orang asing atau kena konten berbahaya. Tapi ada juga risiko dari dalam, seperti potensi kecanduan, sampai dampak serius ke kesehatan mental dan fisik anak. Semuanya wajib dipertimbangkan. Kutipan ini diambil langsung dari peraturannya. Dan ini nunjukin betapa seriusnya pemerintah melihat media sosial. Secara otomatis, media sosial itu dianggap produk beresiko tinggi. Nah, inilah kenapa aturan buat mereka, termasuk batas usia 16 tahun tadi, dibikin jauh lebih ketat. Ya, tentunya aturan sebagus apapun nggak akan ada artinya tanpa penegakan yang kuat, kan? Jadi, gimana caranya pemerintah mastiin perusahaan-perusahaan raksasa ini beneran nurut? Yuk, kita lihat taringnya. Pengawasnya jelas. Kementerian Komunikasi dan Digital, atau yang biasa kita sebut Kominfo. Merekalah yang ditugaskan untuk mengawasi dan bakal ambil tindakan kalau ada yang melanggar. Nah, bagian ini penting banget, karena ini ngasih kekuatan ke kita semua, ke masyarakat. Kalau Anda nemu ada platform yang kayaknya melanggar aturan ini, Anda bisa langsung lapor. Prosesnya dibikin gampang. Temukan pelanggarannya, laporin ke Kominfo sambil kasih bukti.
dan nanti mereka yang akan investigasi. Dan hukumannya juga bukan cuma teguran biasa. Sanksinya itu bertingkat, mulai dari peringatan tertulis, denda, penghentian sementara layanan, sampai yang paling berat, aksesnya diputus total di Indonesia. Ini nunjukin kalau pemerintah kali ini nggak main-main. Oke, kita udah bahas banyak detail aturan. Sekarang ayo kita tarik benang merahnya. Apa sih artinya semua ini buat kita dan anak-anak di rumah? Apa poin utamanya? Jadi inilah rangkumannya. Beban keamanan itu nggak lagi 100% di pundak kita sebagai orang tua, tapi sekarang dibagi sama platform. Kita juga jadi punya alat kontrol yang lebih kuat dan sifatnya wajib. Dan yang terpenting, pengalaman online anak kita sekarang harus dirancang sesuai umurnya, dilindungi sama hukum yang jelas, bukan lagi di area abu-abu. Peraturan ini udah nyediain kerangka kerja dan alat-alat yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi pada akhirnya, ini semua tentang kerjasama. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana kita, sebagai orang tua dan masyarakat, akan memanfaatkan perisai baru ini untuk membimbing generasi digital kita ke masa depan yang lebih aman. Terima kasih sudah menyimak.